apa kabarnya? Pasti baik semua kan? Nah, sekarang pada minggu ini kita berkumpul lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi ya, kita nyanyi lagu Aku Diberkati. 1, 2, 3. Untuk memulai ibadah kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cahaya matahari yang menyinari bumi, untuk pepohonan yang tumbuh memberikan kesejukan, dan untuk setiap pemeliharaan Tuhan di hidup kami. Itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini, sebagai rasa syukur, kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Habis itu kita nyanyi lagi lagu Yesus Cinta Anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua
Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lagi ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ke-17. Nah, dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seseorang akan yang lain. Amin. Nah, di sini dari perikop ini kakak ngambil judulnya yaitu Aku Sahabat Kristus yang Mengasihi Sesama. Nah, Shalom nih. Apa yang adik-adik tahu bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik yang akan selalu memelihara kita. Nah, Ia akan selalu menjaga kita dalam setiap suka dan duka. Ingat seperti yang dalam cerita Nuh, yaitu di mana Tuhan selalu memperhatikan dunia dan manusia. Ia selalu memiliki rencana yang indah di balik segala yang terjadi. Jadi Tuhan itu selalu memiliki rencana yang indah di balik setiap kejadian yang kita alami. Meskipun itu kejadiannya duka ataupun suka, Tuhan punya maksud dari semua itu. Nah, dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberikan perintah untuk kita saling mengasihi. Nah, mengapa kita harus saling mengasihi? Ayo, mengapa kita harus saling mengasihi sesama kita? Ada yang tahu? Nah, yaitu tentu saja karena Tuhan Yesus telah memberikan teladan mengasihi kepada kita. Jadi, Tuhan Yesus itu sudah menjadi contoh. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Makanya kita harus bisa mengasihi orang lain. Nah, mari kita lihat di ayatnya yang ke-9. Ayo, apa isi ayat dari ke-9 tadi? Yaitu, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Seperti Allah Bapa mengasihi Dia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pada ayat yang ke-13, ayo apa isi dari ayat ke-13? Nah, kita baca sama-sama ya. Yaitu, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita sebagai bukti kasihnya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu memberikan nyawanya, Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sebagai bukti kasih Tuhan Yesus itu mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Nah, pada ayat yang ke-14, kita baca lagi ayat ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi
kita dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai sahabatnya. Nah, luar biasa kan kita sebagai sahabat Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan, dia mau mengakui kita sebagai sahabat kita. Nah, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita harus bersyukur karena kita dikasihinya dan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu, Tuhan minta kita untuk menunjukkan sikap mengasihi dan peduli kepada setiap orang yang di sekitar kita. Jadi Tuhan Yesus tuh minta kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita karena kita adalah sahabat dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah dulu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi orang lain. Nah, ini menjadi bukti bahwa kita adalah sahabat Kristus, sekaligus bukti bahwa kita mengasihinya. Jadi kita mengasihi orang lain, yaitu sebagai kita buktinya jadi sahabat Kristus, sekaligus bahwa kita mengasihi dia. Nah, saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi pergumulan semua bangsa-bangsa di dunia. Jadi bukan cuma Indonesia aja, tapi seluruh bangsa di dunia ini juga lagi menghadapi masalah COVID-19 ini. Nah, kalau adik-adik rajin menonton televisi, baca koran, atau baca berita, nah, maka adik-adik bisa melihat bahwa ada banyak sekali orang-orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Nah, apa saja sih yang dampak menurut adik-adik? Ya, dampak dari COVID ini apa aja sih menurut adik-adik? Ya, nah, jadi ada banyak dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, yaitu contohnya kehilangan pekerjaan. Habis itu ada juga kehilangan orang-orang yang dikasihinya, seperti ada yang kehilangan anaknya, kehilangan bapaknya, ada yang kehilangan ibunya. Nah, ada yang kehilangan teman-temannya juga karena COVID ini, karena harus meninggal, ada juga yang meninggal juga. Nah, jadi dampak dari COVID ini nih sangat besar. Nah, ada juga yang terpisah dari orang tuanya, jadi dia harus isolasi diri. Ada juga yang nggak ketemu nih sama orang tuanya, jadi dia harus dia harus di Jawa, terus orang tuanya di Kalimantan, terus dia nggak bisa pulang ke Kalimantan karena harus diisolasi untuk menjaga diri. Nah, terus para tenaga kesehatan juga harus berjuang siang malam untuk melayani para pasien. Jadi bukan cuma kita aja, tapi para tenaga medis kayak dokter, perawat, juga mereka lagi berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, pasti besar kan jasa dari orang-orang kesehatan itu. Nah, sedih ya pastinya kita harus berjuang, harus menghadapi pandemi ini, banyak kehilangan, banyak yang terpisah, banyak yang sakit. Terus kita nggak boleh keluar. Nah, pasti kita sedih, kita juga rindu untuk bertemu, bahkan berkumpul untuk bersama-sama. Kita rindu untuk bertemu, sapa, saling bercanda. Nah, makanya kita harus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai. Nah, tentu kita sangat berharap agar kiranya keadaan ini dapat segera dipulihkan. Nah, perintah untuk saling mengasihi juga berlaku ketika kita berada dalam masa sulit ini. Jadi meskipun kita dalam masa sulit, kita harus tetap saling mengasihi. Jika ada orang-orang yang bisa memberikan bantuan berupa uang, sembako, masker, alat kesehatan, dan lain-lain, nah, adik-adik mungkin berpikir, bagaimana sih saya bisa memberikan kasih saya kepada orang-orang lain? Kan saya masih kecil. Nah, kakak punya solusinya, yaitu adik-adik bisa menunjukkan kasihnya melalui aktivitas sosial yang sederhana untuk misalnya untuk tenaga kesehatan, pasien, dan orang-orang kesusahan sekitar kita, yaitu dengan cara mengirimkan kartu ucapan cepat sembuh untuk pasien, atau memberi bunga untuk tenaga kesehatan, atau enggak memberi kartu ucapan semoga cepat sembuh gitu. Nah, terus jika memungkinkan, adik-adik juga bisa menabung. Jadi misalnya nih, kak, aku nggak bisa nih ngirim, aku nggak bisa nulis, aku masih
jelek nih tulisanku, aku juga masih susah untuk menulis kayak gitu. Tapi adik-adik juga bisa dengan cara lain, yaitu misalnya menabung nih, ada yang menabung misalnya 1.000 sehari atau 2 hari itu udah dapat 2.000 dan seterusnya, nanti dikumpulkan dalam tabungan terus nanti bisa dikirimkan ke tenaga, ke orang-orang yang memang ditugaskan untuk mengumpulkan dana-dana yang dari orang-orang lain gitu. Nah, terus tuh atau enggak memberikan semangat gitu kepada pasien-pasien yang kena corona, atau enggak kepada tenaga para medis supaya tetap semangat untuk melakukan tugasnya. Nah, terus juga adik-adik jangan lupa juga untuk selalu mendoakan mereka. Nah, itu lebih penting dari apapun. Misalnya kalian juga, kau nggak punya uang, kau nggak bisa nulis, ya udah kalian bawa dalam doa aja. Kalian mendoakan para tenaga medisnya, terus orang-orang yang sakit, terus kalian juga mendoakan keluarga kalian. Nah, terus kalian juga mendoakan orang tua kalian, bahkan diri kalian sendiri. Semoga kalian dapat dilindungi dan semoga yang pasiennya itu cepat sembuh dan para tenaga medis tetap semangat untuk melakukan tugasnya. Nah, doa itu penting loh supaya kita bisa, itu adalah cara kita untuk minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memulihkan dunia ini, bukan cuma negara kita, tapi dunia ini dipulihkan sama Tuhan Yesus. Kita minta sama Tuhan Yesus supaya cepat-cepat dipulihkan. Nah, mari kita juga menjadi sahabat bagi setiap orang di sekitar kita. Nah, jadi kita harus, meskipun kita nih terpisah jarak, kita tetap harus saling mengasihi. Kita memberikan semangat kepada teman-teman kita yang jauh nih. Bisa lewat telepon, atau enggak nanti bisa kirim SMS kepada teman-teman kita gitu. Jadi meskipun kita berjarak, kita harus tetap saling mengasihi. Jangan sampai kita berjarak, hubungan kita juga berjarak sama teman-teman kita. Jadi kita sombong nih, nggak mau negur dia, kita nggak mau nanya-nanya kabar dia. Nggak boleh kayak gitu. Meskipun kita berjarak, kita harus juga tanya-tanya kabar. Apa kabar? Udah lama ya nggak bertemu, kayak gitu. Tetap semangat, tetap doa gitu. Kasih kata-kata yang membuat semangat gitu. Nah, sekarang kakak punya aktivitas nih buat adik-adik di rumah, yaitu membuat gambar orang yang dikasihi dan tulis kata-katanya. Misalnya tuh kayak gini, kan nanti kalian gambar orang nih, gambar orang yang dikasih. Misalnya, saya mengasihi keluarga saya, berarti nanti adik-adik gambarnya ada mamahnya, ada papahnya, ada kakaknya atau abangnya, terus ada diri kalian juga. Terus nanti terserah mau gambarnya nanti dihias gambar apa, love kah, atau mau dikasih tulisan I love my family kayak gitu. Nah, terus nanti ditulis kata-katanya. Terus kata-katanya misalnya terserah, misalnya kayak gini. Tulisnya kayak gini, saya mengasihi keluarga saya gitu. Terus saya berharap semoga pandemi ini cepat selesai kayak gitu. Pokoknya yang positif ya kata-katanya dan kata-kata yang membangun. Oke? Nah, sekarang firman Tuhan telah selesai. Ya, kita bernyanyi lagi lagu. Nah, karena firman Tuhan udah selesai, kita bernyanyi laguku istimewa. Oke, 1, 2, 3.
karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjadikan kami sahabat-Mu. Kami sungguh bersuka cita bisa menjadi sahabat Tuhan. Kami ingin mengasihi setiap orang yang di sekitar kami. Walaupun tindakan kami kecil, tetapi jika Tuhan berkati maka akan berdampak besar. Kami serahkan orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan pada masa pandemi ini. Mereka harus kehilangan keluarga dan sahabat. Mereka yang harus tersementara karena harus diisolasi. Tuhan menjadi sahabat yang menguatkan mereka. Bagi tenaga medis yang berjuang, kiranya Tuhan karuniakan kesehatan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas mereka. Jaga dan lindungi kami sekalian ya Tuhan. Terlebih berikan kesabaran dalam kami memahami rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Amin. Amin. Nah, sekarang ada saatnya kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu sebelum mengumpulkan persembahan. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga akan memberikan persembahan syukur. Kami kumpulkan persembahan ini dengan sukacita sebab segala pemberian Tuhan telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, mari sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Karena ibadah kita udah selesai, tapi sebelum itu kita berdoa lagi yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai. Semoga adik-adik sehat selalu di rumah. Jangan lupa berdoa, oke? Jangan lupa nanti bangun pagi berdoa. Terus mau makan berdoa juga. Jangan sampai lupa berdoa. Jangan lupa untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita juga. Selamat hari Minggu.